Shalom anak-anakku yang terkasih, kita bersyukur untuk hari ini Tuhan izinkan kita untuk berkumpul, untuk beribadah, memuji nama Tuhan. Walaupun tempat kita berbeda saat ini, kita juga bersyukur Tuhan izinkan kita untuk memulai tahun ajaran 2021-2022 yang sudah berjalan 1 minggu di sejak 12 Juli 2021. Saat ini kita akan memulai ibadah kita. Kita akan saat teduh sejenak. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang rendah hati mendengarkannya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta tinggi dalam kerajaan surga, kami mengucapkan syukur kepadamu atas berkat dan anugerah-Mu di dalam hidup kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa, berkatilah bangsa dan negara kami, di mana Engkau tahu kondisi kami saat ini, kondisi bangsa kami saat ini akan situasi pandemik ini. Kami memohon kepadamu Tuhan, biarlah pandemik ini dapat segera berlalu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang akan menaburkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, berikanlah hikmat dan kebijaksanaan yang daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bersyukur atas penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Mari bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Kita menceritakan segala perbuatan yang ajaib. Mari bersukacita dan bersukaria, bermazmur bagi namanya yang maha tinggi. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari lagu Datanglah ke Bait-Nya. Datanglah ke Bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya itu selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya itu selamanya. Kasih setianya. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Datanglah ke Bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya.
akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya itu selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya itu selamanya kasih setianya. Sungguh luar biasa kebaikan Tuhan kepada kita. Dia sangat mengasihi kita. Dia sangat mengetahui hati kita. Dan kasih-Nya tidak akan pernah habis di dalam hidup kita. Kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Rosdiana. Kita bernyanyi dari lagu Selidiki Aku, Lihat Hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi dariku. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati yang ku tetap setia. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Di akhir lagu kami minta Ibu Rosdiana untuk menaburkan firman Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur pada hari ini Tuhan kami boleh beribadah, bertemu dengan saudara-saudara kami, satu dengan yang lain sekalipun melalui media ini ya Tuhan. Kami percaya bahwa dimanapun kami berada, seluruh anak didik kami secara khusus yang SMP, SMA, saat ini yang sedang mengikuti ibadah ini, kami semua akan menikmati anugerah yang daripada Allah lewat firman Tuhan yang mau sama-sama kami renungkan.
Berikan kami hati yang mau mendengar dan hidup yang mau belajar dari kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh memiliki karakter yang baru seperti yang Tuhan inginkan sebagai anak-anak Tuhan, khususnya dalam menjalani tahun ajaran yang baru ini. Kami sambut Engkau memberkati kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, shalom sekali lagi buat anak didik kami yang ada di rumah atau dimanapun berada. Buat anak-anak kami yang SMP dan SMA yang sekarang ini sudah masuk di tahun ajaran yang baru. Tahun ajaran 2021-2022. Tentu suatu hal yang sangat membahagiakan dan penuh sukacita di mana kita bertemu di tahun ajaran yang baru ini. Dan karena itulah hari ini ya, sebagai satu ibadah pembuka bagi kita di tahun ajaran yang baru ini, maka Ibu sengaja mengambil satu topik yang sangat kita inginkan ini menjadi satu motivasi bagi kita di dalam menjalani waktu-waktu kita dalam satu tahun ajaran ke depan ya. Topiknya adalah karakter yang baru. Secara khusus kita akan membahas tentang kejujuran ya. Bagaimana menjadi siswa yang memiliki karakter yang baru sebagai anak-anak Tuhan ya, secara khusus dalam hal kejujurannya. Nah, mari kita buka firman Tuhan. Kita akan melihat firman Tuhan dari Amsal ya. Nanti kita buka dari Amsal 2 ayat 7 dan Efesus 4 ayat 25. Saya akan bacakan yang pertama dari Efesus 4 ayat 25 ya. Kalian semua boleh membukanya di rumah, membacanya dengan baik. Bisa dibuka dari Alkitab ataupun dari handphonenya yang memiliki aplikasi Alkitab di dalamnya. Mari kita baca bersama-sama dari Efesus pasal 4 ayat 25, demikian firman Tuhan. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Kemudian dikatakan di dalam Amsal 2 ayat 7, ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Nah, anak didik kami semua mendengar kata kejujuran, mungkin kita adalah orang-orang yang sudah sering mendengarnya. Pertanyaannya adalah, kalau disampaikan ke dalam diri kita masing-masing, apakah menurutmu kamu adalah orang yang jujur? Coba ya, kalau dipertanyakan ke dalam diri kita sendiri, pertanyaannya, apakah menurutmu kamu adalah orang yang jujur? Oke ya, Ibu tidak mendengar secara langsung jawabannya, tetapi mungkin ada yang menjawab, ya saya adalah orang yang jujur. Kenapa? Setiap ditanya, apapun yang ditanya tentang saya jawab apa adanya. Mungkin ada yang menjawab seperti itu ya. Atau ada yang langsung menjawab dengan tertawa misalnya. Mana mungkin, saya bukan orang yang jujur. Misalnya seperti itu ya. Kenapa? Karena sudah menyadari betapa selama ini sering sekali melakukan ketidakjujuran gitu ya. Atau mungkin ada yang kemudian begitu pertanyaan itu muncul, lalu dia tertunduk malu dan menjawab, iya ya, aku selama ini bukanlah orang yang jujur. Ya, kalau kita salah satu di antara orang-orang yang seperti itu, ya, mudah-mudahan setelah kita mendengarkan firman ini, hati kita kembali dibaharui sehingga nanti ke depan tidak lagi menjadi orang yang sama. Ya, kalau dulu di tahun ajaran yang lama dengan segala suka dukanya, begitu ya, kita sudah melewati tahun ajaran yang begitu sulit. Selama 1 tahun penuh kita mengalami yang namanya PJJ, pembelajaran jarak jauh, di mana guru tidak langsung bisa melihat apa yang dilakukan siswa. Ya, ketika mengalami proses belajar itu, maka kejujuranmu sangat dituntut. Ya, dan mungkin banyak di antara kita yang tidak melakukannya dengan benar. Mudah-mudahan setelah mendengar firman ini, mari kita berubah dan menjadi orang yang memiliki karakter yang baru dalam mengikuti tahun ajaran yang baru ini. Nah, mari kita lihat yang pertama, apa sebenarnya pengertian dari kejujuran? Apa artinya kejujuran?
Nah, kejujuran itu kalau menurut kamus, kalau kita lihat di kamus ya, kejujuran itu adalah lurus hatinya, ya, tidak berbohong, dengan kata lain apa adanya, menyatakan sesuatu itu apa adanya, kemudian tidak curang. Jadi misalnya kalau diumpamakan dalam permainan, ya, kalau ada permainan-permainan apapun itu dia tidak melakukan yang namanya kecurangan. Gitu ya, itu namanya orang yang jujur. Kemudian tulus dan ikhlas. Nah, itu kalau menurut kamus, pengertian dari kejujuran. Nah, kejujuran ini adalah bagian dari integritas. Integritas itu kalau kita lihat adalah kompleksitas dari karakter pengikut Kristus yang seharusnya. Jadi integritas itu adalah kejujuran, kemantapan, keutuhan. Jadi kompleks ya, keutuhan di mana ya ada konsistensi antara perkataan dengan perbuatan. Jadi perkataannya sesuai dengan perbuatannya. Ya, itu yang dikatakan dengan berintegritas. Jadi orang yang jujur ya, orang yang melakukan tindakan kejujuran sedang membangun satu integritas yang baik di dalam hidupnya. Ya, kamu SMP, SMA mungkin masih asing dengan kata integritas, itu maka ibu ambil kata kejujuran. Tapi ke depan kalau kamu masuk di dunia kerja, ada di tengah-tengah masyarakat, istilah ini akan menjadi hal yang sering kita dengar, gitu ya. Nah, adik-adik semuanya perlu kita ketahui dan mungkin sudah dialami juga ya, bahwa perilaku atau melakukan sesuatu yang tidak jujur itu kadang-kadang jauh lebih mudah daripada melakukan yang namanya kejujuran. Jadi sering sekali lebih mudah kita bertindak tidak jujur daripada jujur, ya. Nah, karena itulah sering sekali kita akhirnya memilih menjadi tidak jujur atau berkata bohong terhadap sesuatu hal daripada tekun melakukan satu kejujuran, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat mengapa seperti itu. Ternyata contoh di dalam Alkitab juga banyak. Bisa kita lihat beberapa contoh ketidakjujuran yang terdapat di dalam Alkitab. Misalnya Kejadian 4 ayat 1 sampai 16. Di sana nanti kalau kamu buka Kejadian 4 ayat 1 sampai 16, kamu akan melihat bagaimana kebohongan Kain. Ketika dia membunuh adiknya Habel, lalu kemudian Allah memanggil dia bertanya, di mana adikmu Kain? Kemudian di mana adikmu Habel? Kemudian Kain berbohong. Itu ya. Di sana sudah ada ketidakjujuran. Kemudian di 2 Samuel 11 ayat 1 sampai 27, kisah Daud, Betseba dan Uria. Ya, di mana Daud kemudian akhirnya berbohong ya dengan segala caranya untuk meletakkan atau menempatkan Uria di barisan terdepan ketika dia sudah melakukan satu kesalahan perzinahan terhadap Betseba. Ya. Kemudian di Kisah Rasul 5 ayat 1 sampai 10. Jadi kalau tadi di perjanjian lama, sekarang kita lihat dalam perjanjian baru juga dikisahkan ada tokoh-tokoh yang tidak jujur, yaitu kisah tentang Anania Safira. Di mana Anania Safira berbohong mengatakan bahwa semua penjualan tanahnya sudah diberi, ya, sampai kemudian Tuhan menghukum mereka mati di tempat. Nah, jadi kalau kita lihat ternyata di dalam Alkitab juga, ya, Alkitab juga menyajikan kisah di mana ada orang-orang yang melakukan ketidakjujuran walaupun kemudian konsekuensinya mereka hadapi, ya. Kita tahu misalnya apa yang dialami oleh Kain, ya, apa yang dialami oleh Daud yang kemudian anaknya mati, apa yang dialami oleh Anania Safira bahkan lebih parah mati di tempat. Nah, jadi ya kita lihat di sana bahwa selalu ada konsekuensi ketidakjujuran, tetapi faktanya di dalam hidup sehari-hari sangat mudah kita melihat orang berlaku tidak jujur. Apa yang mendasarinya? Mengapa bisa seperti itu? Gitu ya. Kalau kita lihat mengapa manusia cenderung tidak jujur. Manusia cenderung tidak jujur itu karena kalau kita lihat ya, manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa. Nah, dosa adalah sumber atau asal dari terjadinya ketidakjujuran.
Ya, dosa adalah sumber ketidakjujuran. Kalau kita lihat nanti di dalam Kejadian 3 ayat 8 sampai 13 ya, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, memakan buah pohon larangan, kemudian ya Adam dan Hawa menjawab pertanyaan Tuhan ya, ketika Allah datang ke taman itu dan bertanya, Adam dan Hawa menjawab pertanyaan Tuhan dengan mencoba berdalih. Mereka berdalih, kemudian mencari-cari kambing hitam. Bukan aku, kata Adam, bukan aku, kata Hawa. Kira-kira seperti itu ya. Lalu kemudian mereka tidak mau bertanggung jawab dengan apa yang dia perbuat. Jadi kalau kita lihat di sana, dosa itu yang kemudian ya dilakukan oleh Adam dan Hawa dan diwariskan kepada keturunannya, ya. Kita lihat selanjutnya Kain ya mengalami hal yang sama, bahkan dia berbohong kepada Allah. Jadi kalau kita lihat di sana, kejatuhan manusia ke dalam dosalah yang membuat kita menjadi orang yang berperilaku dosa. Salah satunya adalah tidak jujur. Maka tidak heran ya kalau seorang anak kecil mulai dari yang sebelum masuk TK, di TK, SD, SMP sampai SMA tidak diajari berbohong tapi pandai berbohong. Saya yakin tidak ada orang tua yang ajari anaknya untuk berbohong. Ya, semua orang tua itu akan mengajari atau menginginkan anaknya menjadi orang yang baik dan jujur. Tapi anak pandai saja berbohong. Ya, maka nggak heran kalau misalnya di masa-masa pandemi ini banyak orang tua yang kemudian stres. Kenapa? Ya, ketika ditanya anaknya apakah sudah selesai pekerjaannya, sudah dilakukan tugas-tugasnya, anak selalu bilang sudah. Ya, dengan senang hati orang tua percaya. Tiba-tiba datang informasi dari bapak ibu guru, ternyata belum selesai. Di sana ada kebohongan. Siapa yang mengajari? Orang tua tidak. Apalagi bapak ibu guru tidak mungkin mengajari itu. Ya, buktinya ada cross check antara guru dengan orang tua. Kenapa bisa begitu? Itulah tandanya bahwa kita ini masih hidup di dalam manusia yang berdosa. Roma 3 ayat 23 mengatakan semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Ya, kemudian dikatakan upah dosa adalah maut. Tapi syukurnya dikatakan ya, tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal. Nah, inilah nanti yang membedakan antara kita orang yang sudah diselamatkan di dalam Kristus ya dengan orang yang masih terus hidup di dalam dosa. Bagaimana menghadapi sikap yang seperti ini? Bagaimana seharusnya berperilaku tentang ya satu sifat ini, yaitu mengenai kejujuran. Oke, jadi jelas bahwa dosa adalah sumber ya daripada kecenderungan seseorang untuk melakukan ketidakjujuran. Nah, sekarang kita lihat mengapa kita perlu hidup jujur. Ya, kalau manusia sudah jatuh di dalam dosa, lalu kemudian Allah memberi keselamatan lewat kematian Kristus di kayu salib, maka setiap orang yang sudah percaya kepada Yesus, ya, mereka disebut sebagai ciptaan baru. Tadi dikatakan di dalam Efesus 4 ayat 25 dikatakan, karena itu, tadi sudah kita baca bersama-sama ya, karena itu, karena apa? Karena di ayat 21 dikatakan karena sudah menerima Yesus, karena sudah memiliki Yesus, karena sudah menjadi percaya kepada Yesus. Jadi jelas sekali sana. Karena kita ini sudah percaya kepada Yesus, kita menjadi pengikut Yesus, karena itu gitu ya. Jangan lagi kita memiliki sifat yang bertentangan dengan keinginan Tuhan. Itu dikatakan. Lalu Efesus 1 ayat 13 berkata bahwa orang yang percaya kepada Yesus itu dimateraikan dengan Roh Kudus. Kemudian di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan siapa yang ada di dalam Kristus ia adalah ciptaan baru. Kalau dulu ya kita dikatakan manusia yang sudah berdosa, jatuh ke dalam dosa, punya iniquity, kecenderungan melakukan dosa, bahkan ketika enggak diajari berdosa terus melakukan dosa. Tetapi ketika kita beriman kepada Yesus, percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh, maka Efesus 1 ayat 13 berkata, engkau dimateraikan dengan Roh Kudus. Engkau sudah menjadi ciptaan baru. Maka kalau ada Roh Kudus dalam diri kita, Roh Kudus itu berbuah.
buahnya apa? Ada 9 aspek yang sering kita hafal ya. Mulai dari kasih ya, kemudian sampai damai sejahtera dan seterusnya sampai pada pengendalian diri. Buah inilah yang muncul dari kehidupan orang yang sudah percaya kepada Yesus. Maka orang yang sudah percaya kepada Yesus harus meneladani karakter Kristus. Kita tahu bahwa karakter Kristus ya adalah karakter yang sempurna, dan Yesus adalah teladan yang sempurna tentunya bagi kita untuk belajar tentang kejujuran. Nanti kalau anak-anak kami mau buka, boleh dibuka di dalam Matius 26 ayat 59 sampai 60. Di sana dikatakan ketika Yesus dihadapkan dalam satu persidangan ya, begitu banyak orang yang menjadi saksi-saksi palsu mencoba mencari kesalahan Yesus, tapi tidak ditemukan apa-apa. Dari sana kita lihat bahwa hidup Yesus itu benar-benar hidup di dalam satu kejujuran, sehingga sampai tidak ditemukan celah untuk menjatuhkan dia sehingga pantas untuk dihukum. Nah, kalau kita mengaku adalah orang yang percaya kepada Yesus karena kita sudah diselamatkan, sewajibnya lah kita mengikuti apa yang diteladankan oleh Tuhan Yesus. Maka sebagai orang yang percaya kepada Yesus, dikatakan kembali dalam Efesus 4, karena itu ya, saya percaya anak didik kami apalagi yang SMP, SMA sudah di sini mulai dari dulu gitu ya. Apalagi SD, TK-nya di sini sudah sering mendengar firman Tuhan, sudah sering mendapatkan penantangan, bahkan mungkin sudah sering ya memberi suatu komitmen untuk memiliki iman dan tetap percaya kepada Yesus, mengaku menjadi pengikut Yesus. Kalau kita adalah bagian dari sana, maka sebagai orang yang percaya kepada Yesus, suatu keharusan bagi kita mengikuti karakternya. Dalam hal ini adalah hidup dalam kejujuran. Oke? Nah, ya, sekarang kita lihat ya, kepada siapa kita perlu jujur. Nah, ini juga penting ya. Ini bagian dari aplikasi kita hidup sehari-hari. Kepada siapa kita perlu hidup jujur? Yang pertama yang sering terlupakan adalah kepada diri sendiri. Ya. Ini yang sering terlupakan. Oh, jujur kepada Tuhan, jujur kepada sesama. Oke, sering kita dengar. Nanti juga akan Ibu bahas sedikit. Tapi yang sering lupa kita lakukan adalah jujur terhadap diri sendiri. Apa artinya jujur terhadap diri sendiri? Nah, jujur terhadap diri sendiri itu artinya mengenal diri dengan benar. Mengetahui ya dirinya dengan benar dan menerimanya apa adanya. Artinya apa? Artinya kita sadar benar apa kelebihan dan kelemahan yang kita miliki. Setelah itu kita pertanggungjawabkan semuanya di hadapan Tuhan, sehingga dengan kelebihan dan kelemahan yang kita punya, kita bisa lebih berhati-hati dan benar di dalam mengambil keputusan. Ya. Mengambil keputusan atau melakukan segala sesuatu sesuai dengan hati nurani yang bersih. Contohnya, jadi supaya tidak terlalu pusing memikirkannya. Contohnya, kalau dalam hal belajar misalnya, apa kelebihanmu? Kalau sudah tahu kelebihanmu dalam hal tertentu, dalam hal belajar, tingkatkan itu. Tapi jangan lupa, kenali juga kelemahanmu. Kalau sudah tahu kelemahanmu, perbaiki itu. Gitu ya. Jadi mari kita mengenal diri kita dengan baik. Di mana ya lebihnya aku, di mana ya kurangnya aku. Ini bagian dari kejujuran terhadap diri kita sendiri. Jujur terhadap diri kita sendiri itu juga harus berpadanan dengan panggilan kita yang dikatakan dalam 2 Korintus 3 ayat 2 yang dikatakan bahwa hidup kita adalah kitab yang terbuka. Kitab yang terbuka artinya itu jujur dalam segala hal, di dalam segala hal, di dalam segala situasi. Ya. Jadi artinya begini, mungkin ketika orang melihat, orang tua melihat, guru melihat, kita ditegur, mudah untuk kita tidak melakukan kecurangan, begitu ya. Tapi ketika kita sendiri, ketika berada di dalam kamar, ketika kamu bekerja sendiri, ketika tidak ada pengawasan, ya, sehingga kita hanya bertanggung jawab kepada Tuhan dan kepada diri kita sendiri. Apakah kita adalah orang yang jujur?
Gitu ya. Apakah kita bisa mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan kita di tempat-tempat yang tersembunyi? Kamu bisa menghindari belajar dari mama, belajar dari orang lain, kemudian ditutup masuk ke dalam kamar misalnya. Bisakah kamu mempertanggungjawabkan itu ketika tidak ada pengawasan? Itu artinya jujur terhadap diri sendiri. Ya, misalnya sudah tahu kelemahannya, kalau lihat game misalnya langsung cepat-cepat mau main game aja. Ya, kalau sudah tahu itu kelemahannya, orang yang jujur kepada dirinya sendiri gitu ya, akan menghindari itu. Menghindari hal yang bisa membuat dia jatuh ke dalam satu kesalahan-kesalahan. Gitu ya. Jadi mengenali diri dengan baik. Sudah tahu punya kelebihan di sesuatu hal gitu, harusnya itu digali. Kalau tidak, suatu saat kita akan mempertanggungjawabkannya kembali kepada Tuhan. Ya, jadi itu dia, jujur terhadap diri sendiri. Segala perkataan, pikiran, perbuatan kita dimanapun, di tempat manapun, ya kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kemudian jujur kepada orang lain. Ya, kalau jujur kepada orang lain mungkin sering kita dengar ya, tapi jangan salah, jujur terhadap orang lain itu bukan hanya berkata apa adanya ya. Misalnya saya tanya, siapa yang menyontek? Angkat tangan. Ya kan saya sudah jujur Bu. Itu bukan orang jujur. Orang jujur itu tidak akan menyontek. Dengan kata lain apa? Jujur itu harus dibarengi dengan kebenaran. Jadi bukan hanya berkata apa adanya. Misalnya lah ya, ada orang ya melakukan mencuri, lalu ditanya siapa yang mencuri? Aku Anda jujur, gak usah lagi dihukum. Buktinya aku mencuri, aku mengaku. Itu bukan orang jujur. Orang jujur itu dibarengi dengan kebenaran. Artinya apa? Orang jujur gak akan mencuri. Orang jujur gak akan menyontek. Orang jujur tidak akan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi jujur itu bukan hanya sekedar berkata apa adanya. Tapi di dalam apa adanya itu harus sesuai dengan kebenaran. Begitu dia ya. Jadi makanya kadang-kadang di dalam hal konteks kita jujur dengan sesama itu bisa dua endingnya. Yang pertama bisa disukai orang, disukai, disegani. Kenapa? Ini orangnya jujur nih, bagus, begitu ya. Sering sekali yang seperti itu banyak ya. Kalau kita lihat di dalam berkawan kan kita suka dengan orang-orang yang jujur, yang suka, yang apa namanya ya, yang tidak berbohong begitu. Tapi bisa juga justru kebalikannya, justru dihindari. Gak suka dengan orang-orang yang seperti ini. Kenapa? Karena bisa jadi orang-orang yang seperti ini justru mengganggu kenyamanan orang-orang yang sering berbuat jahat. Gitu ya. Misalnya dia tukang menyontek, dilaporin, lah pasti kena marah ya, dibilang ini tukang kasih tahu ini. Gitu ya. Jadi dia berusaha jujur memberitahu yang benar, rupanya temannya malah menghindari dia. Tetapi kalau kita sadar apa artinya jujur itu, bahwa bagaimana tanggung jawab kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan tadi, maka kita akan tetap memilih taat kepada Tuhan sekalipun mungkin mengalami yang namanya beban akan dihindari orang lain. Oke? Dan yang ketiga tentunya adalah jujur kepada Tuhan, ya. Kalau ini sudah pasti dan kita sudah tahu. Jujur kepada Tuhan artinya kita harus memiliki pikiran, perkataan, perbuatan yang semuanya sesuai dengan firman Tuhan. Mazmur 139 ayat 23 sampai 24 berkata, selidiki aku ya Tuhan, lihat seluruh hidupku. Beranikah kita berkata begitu? Ya, ketika Daud berkata seperti itu, dia tahu ya, ada banyak hal yang sekalipun dia sudah berusaha hidup jujur di hadapan Tuhan, yang mungkin juga dilakukannya bersalah di hadapan Tuhan. Oleh karena itu dia sadar bahwa di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi, maka harus hidup jujur dan benar. Oke ya. Nah tentu itu hal yang sulit kita lakukan, tetapi Tuhan menolong kita untuk mengerjakannya. Oleh karena itu mari kita dengar kabar gembiranya, upah bagi orang yang hidup jujur. Ya, tadi ada satu nats yang kita baca di Amsal 2 ayat 7. Yang pertama, upah orang yang hidup jujur itu yang pertama adalah Allah akan menjaganya. Enak sekali ya. Allah akan menjaga hidupnya. Kemudian dikatakan di dalam Amsal 2 ayat 21 sampai 22,
keamanannya dijamin oleh Allah, dipertegas lagi. Jadi Allah yang menjagai orang yang hidupnya jujur. Kalau orang lain mengabaikannya, menghindarkannya, Allah menjagai. Itu janji Allah ya. Kemudian dikatakan di dalam Amsal ya, masih di dalam Amsal yang ke-28 dikatakan di sana 28 ayat 18, tidak akan terjatuh. Orang yang jujur lakunya tidak akan terjatuh. Jadi sekalipun sulit dilakukan, mari kita lihat upah yang diberikan Allah ini kepada kita kalau kita mau hidup jujur ya. Hidupnya akan dijaga oleh Allah, dijamin oleh Allah dan tidak akan terjatuh. Terakhir, bagaimana supaya kita bisa hidup menjadi orang yang jujur di hadapan Tuhan, di hadapan sesama, dan terhadap diri kita sendiri. Yang pertama dan yang paling utama adalah bangunlah relasi yang baik dengan Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan dan doa yang rajin setiap hari. Bagaimana kita tahu yang benar kalau kita enggak mencari ke sumber yang benar? Apa kebenaran? Firman Tuhan itu sendiri. Ya, bagaimana kita tahu sesuatu itu benar atau bohong gitu ya? Hanya ketika kita cross check dengan firman Tuhan. Bagaimana cross check kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan? Jadi yang pertama dan yang paling utama supaya kita belajar hidup jujur adalah binalah satu hubungan yang baik dengan Tuhan lewat ya relasi yang akrab dengan Tuhan melalui baca firman Tuhan, berdoa setiap hari. Tuhan akan memberi hikmat yang baru, pengetahuan yang baru, hal-hal yang menguatkan kita untuk hidup jujur ya di dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa hidup jujur? Yang kedua adalah ini yang juga tidak kalah penting. Mulailah dari sejak kecil dan dari hal-hal yang kecil. Saya ulangi ya. Mulailah dari sejak kecil dan dari hal-hal yang kecil. Ya, kadang-kadang kalau ketemu dengan anak murid di sekolah, ya, ibu terkagum-kagum dengan anak SD nih, ya. Apapun yang ada di lapangan itu jatuh, misalnya ya, pulpen saja jatuh, uang jatuh, atau apa saja yang mereka temukan, mereka selalu ambil, lalu kasih ke BP. Bu, Pak, ini ada barang yang jatuh, nggak tahu punya siapa. Ya, itu adalah praktik kejujuran yang dimulai dari sejak kecil. Berharapnya jangan berhenti sampai di SD. Nah, anak-anak kami yang SMP, SMA juga lakukan hal yang sama. Jadi lama kelamaan itu menjadi habit, menjadi kebiasaan. Kita menjadi orang yang bisa dipercaya, ya. Sampai suatu saat bukan hanya dipercaya di rumah dan di sekolah, tapi di dalam suatu bidang pekerjaan yang besar. Kita menjadi orang yang dipercaya. Bila mana? Bila dimulai ya dari sejak kecil dan dari hal-hal yang kecil. Hal-hal yang kecil apa? Yang paling sederhana saat ini yang bisa kamu lakukan adalah tanggung jawab belajarmu. Ya, coba belajar dengan jujur. Ikuti apa yang disampaikan guru dengan jujur. Lakukan apa yang disarankan oleh bapak ibu gurumu dengan jujur. Kerjakan apa yang diperintahkan orang tuamu dengan jujur. Dari hal-hal yang kecil ini kamu bertanggung jawab, mudah-mudahan. Dan kita berharap dan kita berdoa kelak kamu akan menjadi pemimpin yang besar. Orang-orang yang memberi pembaharuan yang besar di tempat dimanapun kamu berada karena karaktermu yang bagus. Ya, demikian firman Tuhan yang bisa kita pelajari hari ini. Ya, mudah-mudahan bisa menolong kita untuk tahun ajaran yang baru ini dengan semangat yang baru. Mari mulai dengan kejujuran dari hal-hal yang kecil, khususnya dalam proses KBM kita yang masih pembelajaran jarak jauh di bulan ini. Mudah-mudahan bulan depan Tuhan izinkan kita mengikuti tatap muka di dalam proses pembelajaran kita. Tuhan memberkati, mari kita kembali berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Dalam keterbatasan waktu dan keadaan kami berdoa kepada Allah. Roh Kudus Tuhan kiranya yang boleh menyempurnakannya supaya dimanapun anak-anak-Mu yang mendengar semuanya diberkati, dibangun dalam suatu kerinduan yang dalam, memiliki karakter yang baru, secara khusus menjadi orang-orang yang jujur di dalam perilakunya. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Kita akan merespon firman Tuhan. Kita bernyanyi dari lagu Tetap Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, yayakanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Mari bersama-sama menaikkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Mari kita ucapkan bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Doksologi. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Mari adik-adik kita bangkit berdiri, kita menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga.
kasih. Amin. Silakan duduk. Kebaktian selesai. Saat teduh. Amin.